Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Diana dan teman Saya Teresia. kami dari kelompok 2, yang mana pada hari ini kami akan mempresentasikan mengenai materi kami, yaitu pengelolaan biaya pendidikan. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, itu ada pengertian pengelolaan pembiayaan pendidikan. Nah, untuk pengelolaan dana pendidikan adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengalokasian biaya untuk program dan kegiatan pendidikan karakter yang tertuang dalam rencana kerja sekolah atau RKS dan rencana kegiatan anggaran sekolah atau RKAS. Nah, menurut sumber biaya pendidikan dapat digolongkan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama ada biaya pendidikan dari pemerintah. Yang kedua, ada biaya pendidikan dari masyarakat, orang tua, atau wali kelas. Yang ketiga, ada biaya pendidikan dari masyarakat, bukan orang tua wali siswa, misalnya sponsor dari lembaga keuangan dan perusahaan. Yang keempat, lembaga pendidikan itu sendiri. Nah, berikut ini mari kita bahas mengenai pengelolaan pembiayaan atau keuangan pendidikan. Yang pertama, pembiayaan pendidikan. Biaya pendidikan memegang peran penting dalam keberlangsungan hidup di dunia pendidikan. Ini menurut David Wijaya pada tahun 2009 nomor 91. Pentingnya biaya dalam suatu penganggaran yaitu biaya memiliki pengaruh untuk tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan. Nah, untuk biaya pendidikan digolongkan menjadi 3 jenis. Nah, ini dia berdasarkan peraturan pemerintahan nomor 48 tahun 2008 pasal 3, yang mana terdiri dari biaya satuan pendidikan. Untuk biaya pendidikan digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu biaya satuan pendidikan, yang kedua ada biaya penyelenggaraan dana atau pengelolaan pendidikan, yang ketiga biaya pribadi peserta didik. Nah, mari kita bahas satu-satu. Untuk biaya satuan pendidikan, terdiri dari biaya investasi yang terdiri dari biaya investasi lahan pendidikan dan biaya investasi selain pendidikan. Yang kedua ada biaya operasi. Nah, untuk biaya operasi sendiri terdiri dari 2 jenis, yaitu biaya personalia dan biaya non-personalia. Dan ini menurut Departemen Dinas Pendidikan pada tahun 2010 nomor 4. Nah, untuk biaya personalnya sendiri itu adalah terdiri dari gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji. Baiklah, yang kedua mengenai biaya non personalia. Untuk biaya non personalia sendiri itu dia biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lainnya. Yang kemudian ada bantuan biaya pendidikan, yaitu dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya. Berikutnya, beasiswa, yaitu bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi. Nah, berikutnya itu mengenai biaya penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan. Yang ketiganya ada biaya pribadi peserta didik. Yang kedua yaitu pengelolaan keuangan sekolah. Nah, setiap kegiatan perlu diatur agar kegiatan berjalan dengan tertib, lancar, efektif, dan efisien. Nah, keuangan sekolah merupakan bagian yang sangat penting karena setiap kegiatan sekolah membutuhkan uang. Untuk itu, kegiatan pengelolaan keuangan sekolah perlu dilakukan dengan baik. Pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut analisis sumber-sumber pendapatan pendidikan saja, namun lebih pada penggunaan dana secara efektif dan efisien. Semakin efisien dana yang digunakan dalam proses pendidikan, maka berkurang pula dana yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuannya. Yang ketiga, tujuan pengelolaan biaya pendidikan. Nah, tujuan pengelolaan biaya pendidikan itu terdiri dari 6. Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah. Yang kedua, menjamin agar dana yang tersedia dipergunakan untuk harian sekolah dan menggunakan kelebihan dana untuk diinvestasikan kembali. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. Yang keempat, memelihara barang-barang atau aset sekolah. Yang kelima, meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah.
Yang keenam, menjaga agar peraturan-peraturan serta praktik penerimaan, pencatatan, dan pengeluaran uang yang diketahui dan dilaksanakan. Nah, ada 4 tujuan administrasi menurut Ser Giovanni dan Carver pada tahun 1975, yaitu efektivitas produksi, yang kedua efisiensi, yang ketiga kemampuan menyesuaikan diri atau adaptiveness, dan yang keempat kepuasan kerja. Nah, keempat tujuan tersebut dapat digunakan sebagai kriteria menentukan keberhasilan suatu penyelenggaraan sekolah. Yang keempat, fungsi administrasi pendidikan. Nah, untuk fungsi administrasi pendidikan akan dilanjutkan oleh teman saya, Teresia. Untuk teman saya, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Yang keempat, fungsi administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan mempunyai fungsi yang integral dalam proses pendidikan, terutama dalam pengelolaan pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah. Fungsi-fungsi pengelolaan proses belajar mengajar ini adalah yaitu fungsi perencanaan, yang dimana mencakup berbagai kegiatan seperti menentukan kebutuhan. Yang kedua, fungsi organisasi, yang meliputi personil, sarana, dan prasarana, distribusi pengolahan personil, distribusi tugas dan tanggung jawab, dan yang tertuju sebagai suatu badan pengolahan yang integral. Ketiga, fungsi koordinasi, merupakan stabilisator antar berbagai tugas tanggung jawab dan wewenang untuk menjamin tercapainya relevasi dan efektivasi program kerja yang dilaksanakan. Yang keempat, fungsi motivasi. Ini merupakan meningkatkan efisiensi proses dan fleksibilitas hasil kerja. Yang kelima, fungsi pengawasan yang meliputi pengamatan proses pengolahan secara menyeluruh sehingga mencapai hasil suatu dalam proses program kerja. Yang keenam, fungsi penilaian yang bertujuan untuk mengukur sampai seberapa jauh tujuan telah tercapainya sebagai umpan balik bagi perbaikan-perbaikan program kegiatan selanjutnya. Yang kelima, prinsip dasar pengelolaan keuangan sekolah. Dalam pengelolaan dana pendidikan, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Menurut PP nomor 48 tahun 2008, pasal 59, dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, pasal 8. Antara lain, prinsip keadilan, yaitu prinsip ini dilakukan dengan memberikan akses pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada peserta didik tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, jenis kelamin, dan kemampuan atau status sosial ekonomi. Yang kedua, prinsip efisiensi. Prinsip ekonomi dilakukan dengan mengoptimalkan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan. Yang ketiga, prinsip transparansi. Prinsip ini dilakukan dengan memenuhi asas kepatuhan dan tata kelola yang baik oleh pemerintah daerah, penyelenggaraan pendidikan yang didirikan dan suatu pendidikan. Yang keempat, prinsip akuntabilitas publik. Ini merupakan prinsip yang dilakukan dengan mempertanggungjawabkan atas kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggaraan atau suatu pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan, orang tua, dan pemerintah. Yang kelima, prinsip efektivitas, yaitu ini dilakukan sebagai pencapaian tujuan dan sampai pada kualitatif hasil yang dikaitkan dengan pencapaian visi lembaga. Yang keenam, pengelolaan keuangan sekolah. Menurut Suharsini Arikonto tahun 2003 nomor 1 menyatakan bahwa dalam pengertian umum keuangan, kegiatan pembiayaan meliputi 3 hal, yaitu penyusunan anggaran yang merupakan kegiatan koordinasi semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis tanpa menyebabkan efek samping yang merugikan. Yang kedua, pembukuan, yaitu kegiatan berdasarkan rencana yang telah lewat dan kemungkinan terjadi penyesuaian jika diperlukan. Yang ketiga, pemeriksaan, yaitu merupakan proses evaluasi terhadap pencapaian sasaran. Yang terakhir, tujuan ruang lingkup
administrasi pendidikan. Bidang yang secara umum menjadi ruang lingkup administrasi berlaku juga di dalam administrasi pendidikan. Ruang lingkup tersebut meliputi 2 bidang, yaitu manajemen administratif yang bertujuan mengarahkan agar semua orang dalam organisasi atau kelompok kerja mengerjakan hal-hal yang tepat sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, manajemen operatif yang bertujuan mengarahkan dan membina agar dalam mengerjakan pekerjaan yang telah menjadi beban tugas masing-masing, setiap orang melaksanakannya dengan tepat dan benar. Adapun secara umum ruang lingkup administrasi pendidikan meliputi administrasi kurikulum, ketenagaan pendidikan atau kepegawaian, kesiswaan, sarana dan prasarana pendidikan, keuangan atau pembiayaan pendidikan, unit-unit penunjang pendidikan, dan tata lingkungan dan keamanan sekolah. Demikian presentasi kami mengenai pengolahan biaya dan pendidikan. Sekian dan terima kasih.